Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Bapak Ibu yang jamaah, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini memberikan sebuah makna dalam kehidupan umat bahwa contoh teladan sepanjang masa adalah Nabi Muhammad SAW. Maka apabila kita hidup mencoba melihat kembali catatan sejarah pribadi Rasulullah SAW yang diukir oleh Allah dalam Al-Quran dan dinukil oleh para sahabat-sahabat tercinta beliau, maka para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik sepanjang masa, manusia terbaik dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW adalah insan terpilih yang merupakan manusia terpilih untuk menjadi contoh dan teladan bagi umat yang hidup di akhir zaman. Maka Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami muliakan, bila pribadi Nabi Muhammad SAW ini kita letakkan di dalam deretan sejarah-sejarah kehidupan manusia, Rasul adalah manusia terbaik dari segenap kehidupan manusia. Apabila Nabi Muhammad SAW kita letakkan dan kita sandingkan pada jajaran Nabi SAW, nabi-nabi sebelumnya, maka Nabi Muhammad SAW adalah nabi terbaik. Apabila Nabi Muhammad ini, Bapak dan Ibu, kita letakkan di jajaran para rasul-rasul Allah, maka Nabi Muhammad adalah rasul terbaik. Apabila Nabi Muhammad SAW kita letakkan pada jajaran para nabi dan rasul ulul azmi, maka posisi Nabi Muhammad SAW adalah merupakan manusia terpilih dan rasul ulul azmi yang terpilih. Bila Nabi Muhammad SAW kita letakkan pada jajaran posisi para pemimpin umat, pemimpin di masa sebelum beliau lahir, para pemimpin ketika beliau sudah lahir, dan pemimpin setelah beliau wafat, maka Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin terbaik. Apabila Nabi Muhammad SAW kita letakkan pada posisi seorang pedagang terkemuka dunia, dulu sebelum beliau lahir, ketika beliau lahir dan ketika beliau wafat,
Maka Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang berhasil, yang sukses, yang jujur dan yang amanah. Dan beliau adalah pedagang yang terbaik, diakui oleh kawan dan lawan. Makanya kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup, bukan hanya diakui oleh teman dan sahabat beliau, tapi juga diakui oleh lawan-lawan beliau, oleh musuh-musuh beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita letakkan pada jajaran seorang suami, maka Nabi Muhammad adalah seorang suami yang terbaik sepanjang zaman dunia dan akhirat. Suami yang begitu mencintai istri dan suami yang begitu sayang kepada istri. Suami yang begitu paham dengan kekurangan dan kelebihan istri. Seorang suami yang sangat pandai memberikan sesuatu yang terkait dengan kebahagiaan seorang istri, yang mengerti tentang seorang istri. Dan Nabi Muhammad adalah suami yang terbaik sepanjang masa. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, kita letakkan pada jajaran seorang ayah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muncul seorang ayah yang terbaik sepanjang masa, yang mampu mendidik anak-anak beliau, yang sayang kepada anak-anak beliau dan yang cinta kepada anak-anak. Bukan hanya kepada anak-anak beliau sendiri, juga kepada anak-anak yang lain yang tumbuh pada masa itu. Dan Nabi Muhammad adalah seorang ayah yang terbaik sepanjang masa. Bila Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW kita sandingkan sebagai seorang kakek, maka Nabi Muhammad SAW adalah muncul seorang kakek yang paling bijaksana, seorang kakek yang paling baik, seorang kakek yang memiliki akhlak yang paling agung, seorang kakek yang paling cinta kepada cucu-cucu beliau. Dan itu bisa dilihat Bapak Ibu dalam catatan rentetan sejarah. Bagaimana ketika Rasulullah SAW ketika salat, cucunya naik ke punggung beliau dan beliau tidak akan bangun sebelum cucunya turun, karena Rasul takut, khawatir apabila Rasul bangun terjatuh cucunya dan akan celaka cucu ketika beliau bangun. Ini menunjukkan bahwa betapa cintanya beliau kepada cucu beliau. Maka beliau adalah seorang kakek yang tidak ada tandingan duanya, dan beliau adalah muncul sebagai kakek yang paling terbaik, insan terbaik sepanjang masa. Bila Bapak dan Ibu, kita letakkan Nabi Muhammad SAW sebagai deretan sejarah orang-orang yang pernah hidup bertetangga, maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling terbaik hidup bertetangga, orang yang paling mengerti tentang tetangga, orang yang paling dermawan terhadap tetangga, orang yang paling respon terhadap tetangga. Bukan hanya tetangga orang-orang yang seiman dengan beliau, tapi beliau selalu terbaik bagaimana sikap dan perilaku beliau terhadap orang-orang Yahudi sekalipun yang hidup pada masa beliau. Lihatlah dalam catatan sejarah betapa banyak orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak cinta kepada beliau, yang selalu memusuhi beliau, memfitnah beliau, mencaci beliau, mengatakan beliau dengan manusia-manusia yang majnun, manusia-manusia yang tercela, celaka, dan manusia-manusia yang gila. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak membalas dengan cacian, tidak membalas dengan hinaan, tapi membalas dengan senyuman, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang yang tak paham dengan kehidupan. Maka Rasulullah SAW adalah manusia terbaik kalau hidup dengan tetangganya. Bila Nabi Muhammad SAW kita letakkan pada deretan-deretan orang-orang yang menyampaikan kebenaran, maka Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang selalu berkata benar dan berkata jujur,
Dan Rasul adalah sosok manusia, insan yang tak pernah berkata kecuali berkata yang baik dan berkata yang benar. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika Rasul menyampaikan bukan hanya kepada beliau, tapi Rasul juga menyampaikan kepada umat, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang benar atau lebih baik dia diam. Perilaku ini sudah Rasul ajarkan, Rasul contohkan dalam perilaku beliau dalam hidup keseharian. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkatalah yang benar, kalau tidak ada yang benar lebih bagus dia diam. Rasul adalah manusia terbaik dari dalam ucapan dan perbuatannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita letakkan pada jajaran orang-orang sebagai murabbi. Murabbi artinya para pendidik, gurulah kalau bahasa kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok pribadi yang muncul sebagai murabbi, sebagai guru terbaik sepanjang masa. Tidak ada manusia sebaik daripada beliau. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita letakkan pada jajaran orang-orang yang paling soleh, yang paling taat, maka tidak ada duanya manusia yang terbaik. Nabi Muhammad adalah orang yang paling taat kepada Allah dan yang paling soleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan, dari deretan beberapa contoh yang saya sampaikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an ayat yang barusan kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Nabi Muhammad dijadikan contoh dalam hidup, Nabi Muhammad dijadikan teladan dalam hidup, dalam segala aspek. Tentu orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dalam segala aspek kehidupannya adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, orang-orang yang yakin kiamat hari pembalasan itu pasti datang, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua yang kita sampaikan, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Ini yang menjadi kata kunci dalam hidup kita Bapak dan Ibu. Taatlah Allah supaya kau dapat rahmat. Taatlah Rasul agar engkau mendapatkan rahmat. Rahmat Allah itu terletak kepada ketaatan kita kepada Allah, menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran. Ketaatan kita kepada Rasul akan mencurahkan rahmat daripada Allah dengan mentaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah atau Al-Quran dan hadis adalah merupakan sebuah tuntunan agar kita hidup secara tertib, hidup secara teratur. Makanya Bapak dan Ibu, dalam segala aspek amal ibadah kita kepada Allah, tidak ada amalan yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul kecuali semuanya diajarkan secara tertib. Solat umpama Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan secara tertib? Pertama, solat yang mendapatkan rahmat contoh daripada Rasul adalah solat tertib dengan waktu. Solat tertib dengan waktu. Ini Bapak Ibu nggak perlu dibahas lagi. Ini sudah paham semuanya. Tertib dengan waktu artinya as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu, itu tertib waktu. Di mana azan dikumandangkan ke sana berangkat. Jam berapa dikumandangkan, jam itu kita salat. Itu tertib waktu namanya. Makanya dalam konteks tertib waktu ini Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menganjurkan para sahabat untuk salat 5 waktu, Rasul tampil memberikan contoh terawal dulu. Terawal, terbaik. Ini tertib waktu. Kemudian yang kedua terkait dengan solat, tertib dengan solat adalah tertib tempat. Di dunia ini Bapak dan Ibu, tempat yang paling mulia, tempat yang terbaik untuk solat adalah masjid. Tidak ada duanya, Pak. Jangan dicari tempat lain selain daripada masjid. Tidak ada lebih baik, nggak ada. Tempat yang terbaik secara tertib solat adalah tempatnya masjid. Tidak ada yang lebih baik daripada masjid, tidak ada. Bagi wanita, kalau memang tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga harkat dan martabat diri, tidak bisa menjaga lisan ketika ke masjid, tempat yang terbaik bagi wanita adalah di rumah mereka masing-masing. Kalau tidak bisa menjaga diri. Tapi kalau bisa jaga diri, sikapnya dijaga, auratnya dijaga, etikanya dijaga, pakaiannya dijaga, silakan ke masjid, boleh. Apalagi di masjid ingin didapatkan hal-hal yang positif. Ada pengajian, ada ceramah, bisa silaturahim dengan teman-teman, dan bukan ngumpul untuk menggosip dan menceritakan keburukan orang lain. Maka apabila wanita seperti ini, maka tempat yang terbaik bagi wanita bukan masjid, tapi di rumah mereka masing-masing. Tapi bagi laki-laki tidak. Apakah laki-laki itu tukang gosip? Apakah laki-laki tukang fitnah? Apakah laki-laki tukang korupsi? Apakah laki-laki tukang zina? Maaf, tempat sholatnya adalah tetap masjid, bukan di rumah. Ini tertib sholat, tertib tempat. Apapun posisi kita, kalau laki-laki tetap berjamaahnya adalah di masjid. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tertib tempat ini, Rasul adalah contohnya. Maka saya katakan tadi, Rasul adalah manusia sepanjang masa tertib dalam segala aspek amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, solat ini tertibnya adalah tertib dengan kaifiat. Kaifiat cara. Tidak ada yang boleh mendahului. Sebelum solat, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berdasarkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, berwuduk dulu. Wuduk yang baik, wuduk yang rapi, wuduk yang betul. Nah, ini anak-anak kita yang juga di pesantren juga seperti itu. Sekali-sekali dikontrol cara wuduknya. Pembelajaran kepada anak tidak harus mesti dalam ruang kelas. Sekali-sekali guru pelajaran fikih bawa anak ke tempat wuduk, suruh tampil satu-satu orang bagaimana cara wuduk yang benar. Pembelajaran itu tidak harus mesti dalam ruang kelas. Belum tentu ruang kelas itu merupakan tempat untuk suksesnya proses pembelajaran, tidak. Tapi proses pembelajaran terkadang itu membutuhkan adanya praktek. Fikih praktek, salat praktek, jenazah praktekkan, salat jenazah bagaimana praktekkan, cara wudhu juga praktekkan. Itu fikih. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan tertib kaifiat. Setelah itu baru masuk sholat, takbir, baca doa iftitah, dan terus sampai dengan salam. Diatur dengan tata tertib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru contoh yang paling dekat dengan keseharian kita. Itu baru tentang sholat, belum lagi yang lain. Belum lagi dengan yang lain. Boleh Bapak Ibu lihat dalam segala aspek itu diatur tata tertib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan dan minum. Rasulullah menganjurkan makan dengan tangan kanan, minum menggunakan dengan tangan kanan. Jangan makan minum sambil berdiri, jangan makan minum sambil berjalan,
jangan makan minum sambil tertawa, jangan makan minum sambil ngobrol. Ini tata tertib yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang-kadang kita ini susah untuk menghilangkan karakter. Tirajak pajo, tirajak jebiyah, tiradang pajo, tiradang jebiyah. Sudah menjadi sebuah karakter. Oh, Rasulullah pernah kok begini, Rasulullah pernah kok begitu. Itu dalam keadaan darurat boleh-boleh saja. Kecuali yang boleh minum dengan berdiri adalah minum air zam-zam. Dan itu sunnahnya memang begitu. Air zam-zam sunnahnya minum sambil berdiri, bukan sambil duduk. Itu yang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tertib jamaah. Hidup tanpa tertib tidak teratur. Hidup tidak teratur, enggak jelas bagaimana program hidup ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk diingatkan selalu dalam konteks kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini banyak juga orang-orang yang mencoba-coba untuk menghadang prinsip-prinsip yang Rasul contohkan. Oh, saya susah dengan tangan kanan Pak Ustaz, karena saya tangan kidal. Latih. Walaupun tangan kidal, latih supaya bisa makan dan minum dengan tangan kanan. Karena hari ini orang, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu, karena hari ini orang bangga, saya punya anak kalau nulis tangan kiri, hebat anak saya. Kalau ngelukis pakai tangan kiri, kalau main bola tendang tangan pakai dengan kaki kiri, kalau main raket itu paling hebat, kalau semis harus tangan kiri paling kuat, kalau tangan kanan nggak bisa dia. Hebat, suka, senang orang melihat tangan kiri. Tapi terkadang tangan kiri itu ada posisi-posisi yang memang tercela dalam perilaku ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih. Dilatih. Kenapa orang yang menggunakan tangan kanan tapi dia semis dengan tangan kiri? Kenapa bisa? Karena melatih, bisa dengan tangan kiri. Kenapa orang dengan tangan kiri tak bisa melatih menggunakan tangan kanan? Ada orang menendang bola itu hebat dengan dengan kaki kanan, tapi lebih hebat kalau dia menggunakan dengan kaki kiri. Makanya kalau ada tendangan penalti, dia lebih hebat kalau menggunakan menendang dengan kaki sebelah kiri. Kenapa dia bisa? Melatih. Makanya tidak ada alasan orang itu untuk tidak bisa dengan menggunakan kaki kiri, tangan kiri, dan berolah untuk bisa untuk menjadi tangan dan kaki kanan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan hal yang paling sederhana. Rasul adalah sebagai uswatun hasanah untuk mendapatkan rahmat dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya dalam Al-Qur'an Allah katakan, taat Allah, taat Rasul, ikut Allah, ikut Rasul. Taat Al-Quran, taat sunnah Rasulullah SAW. Bila pun tak mampu seluruhnya, bukan berarti kita harus meninggalkan semuanya. Ini hal yang paling penting untuk kita ingatkan berdasarkan konsep kehidupan ini. Makanya kita sampaikan di awal tadi Bapak dan Ibu, kita urutkan beberapa contoh agar kita bisa memberikan sebuah keyakinan di posisi manapun kita letakkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dan manusia terpilih untuk menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan umat untuk hidup di dunia dan untuk hidup di akhirat yang kekal dan abadi. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.